Halo, selamat datang kembali di Oke teman-teman, apa kabar semuanya? Oke, mungkin di antara teman-teman semua pernah yang namanya penurunan jam tayang ya, ataupun jam tayang sulit naik, bahkan sama sekali tidak naik jam tayang di channel YouTube-nya. Oke, jadi aku pun pernah juga ya yang mengalami namanya penurunan jam tayang atau jam tayang itu sulit naik ya. Nah, mungkin di antara teman-teman pernah mengalami atau belum pernah sama sekali. Nah, di sini aku akan men-share penyebab dari jam tayang sulit naik ataupun jam tayang itu turun sendiri. Oke, teman-teman simak videonya supaya teman-teman paham apa yang aku sampaikan di dalam videonya, oke? Oke, yang pertama kita bahas tentang jam tayang itu sulit naik, bahkan tidak naik-naik di monetisasi YouTube kita, oke? Oke, itu bisa terjadi karena salah satu penyebabnya yaitu komentar spam ya. Nah, kok bisa komentar spam itu bisa jam tayang itu sulit untuk dinaikkan, oke? Bahkan komentar spam itu tidak bisa menaikkan jam tayang atau sulit sekali untuk jam tayang itu bertambah di YouTube-nya. Nah, di video sebelumnya aku sudah membahas tentang komentar spam ya. Oke, jadi komentar spam ini mereka tidak menonton videonya ya. Mungkin hanya menonton itu hanya beberapa detik ya, yaitu di bawah 1 menit. Nah, mungkin teman-teman bisa menyimpulkan ya dari penjelasan sebelumnya. Karena komentar spam itu akan sulit jam tayang itu bertambah, oke? Ya, karena durasinya itu sangat sedikit, sedangkan di dalam monetisasi YouTube itu hitungannya adalah per jam ya. Nah, jadi setiap satu hari itu akan dihitung dalam per jam dalam monetisasi YouTube ya, dan itu publik, oke? Oke, paham ya untuk komentar spam, yaitu mereka hanya menonton per detik saja, yaitu di bawah 1 menit. Dan itu bisa menyebabkan jam tayang itu akan sulit bertambah, bahkan tidak bisa bertambah, oke? Oke, penyebab selanjutnya yaitu jam tayang akan sulit bertambah jika teman-teman menonton video sendiri, oke? Nah, kenapa menonton video sendiri ini bisa jam tayang itu akan sulit bertambah, bahkan akan hilang lagi jika teman-teman menonton video sendiri? Oke, untuk menonton video sendiri ini boleh-boleh saja ya, tetapi untuk jam tayang itu tidak akan naik atau tidak dihitung ya jika teman-teman menonton video sendiri oleh YouTube ya. Nah, jadi tidak akan masuk ke dalam jam tayang YouTube ya. Nah, jadi penyebabnya karena IP address yang sama, jadi YouTube itu mengira penontonnya itu hanya itu-itu saja ya, artinya hanya satu penonton yang mengulang-ulang videonya. Nah, itu akan sulit bertambah jam tayangnya. Nah, jadi jika teman-teman menonton video sendiri itu bisa menaikkan jam tayang. Nah, itu tidak akan bertambah ya jam tayangnya, oke? Oke, paham ya untuk menonton video sendiri ini, yaitu jam tayang akan sulit bertambah atau tidak naik sama sekali jika teman-teman menonton video sendiri, oke? Kemudian selanjutnya yaitu jam tayang itu akan berkurang sendirinya atau jam tayang itu sulit untuk bertambah karena teman-teman menghapus videonya sendiri. Oke, mungkin teman-teman menghapus videonya karena terkena teguran YouTube ya, atau pelanggaran YouTube. Nah, di saat jam tayang itu banyak atau banyak orang yang menonton, kemudian jam tayang tersebut itu ada 1000 misalkan ya, 1000 jam, kemudian teman-teman hapus, nah itu bisa jam tayang tersebut akan terhapus semua ya, atau akan hilang ya. Jadi tidak dihitung lagi oleh YouTube karena penyimpanan dari jam tayang itu dari video yang kita buat, oke? Oke, paham ya untuk menghapus video itu bisa menurunkan jam tayang, bahkan jam tayang itu akan dihapus semua oleh YouTube, oke? Oke, selanjutnya di sini jam tayang akan bisa berkurang jika teman-teman
jam tayang tersebut lewat dari 1 tahun. Oke, untuk lebih jelasnya di sini kita pakai perhitungan kalender supaya teman-teman lebih bisa memahaminya. Oke, misalkan di sini teman-teman membuat video di tanggal 1 Januari 2020 ya. Oke, jadi ingat di sini tanggal 1 teman-teman membuat videonya. Kemudian teman-teman sudah mengupload video selama 1 tahun ya. Jadi ketemu di tanggal 1 Januari 2021. Nah, itu kan 1 tahun ya, dari tanggal 1 Januari 2020 ke tanggal 1 Januari lagi ke 2021. Nah, itu hitungannya 1 tahun ya. Oke, jadi ingat ya di sini teman-teman awal mengupload video itu di tanggal 1 ya, 1 Januari 2020. Nah, di saat teman-teman mengupload video di tanggal 1 Januari 2020, disitulah pertama kali jam tayang akan dihitung. Nah, selanjutnya di sini teman-teman terus upload video selama 1 Januari 2021 ya, artinya selama 1 tahun teman-teman aktif terus di YouTube ya. Tetapi untuk jam tayang itu masih kurang ya, artinya kita anggap teman-teman mendapatkan 2000 jam tayang selama 1 tahun. Nah, jadi ingat teman-teman hanya mendapatkan 2000 jam tayang selama 1 tahun ya. Untuk pendapatan perharinya kita anggap ya, ini untuk contoh aja, kita anggap satu hari itu mendapatkan 10 jam tayang ya dalam satu hari. Jadi perhitungan jam tayang itu akan dihitung mundur ya. Untuk contoh aja di sini anggap saja sekarang itu sudah 2 Januari 2021 ya. Nah, dari tanggal 2 Januari 2021 ini kan 1 tahun lewat 1 hari ya. Dalam perhitungan 1 tahun itu berarti di Januari 2020 itu berubah menjadi tanggal 2 ya. Nah, jadi di tanggal 2 Januari 2020 sampai 2 Januari 2021 itu selama 1 tahun. Nah, otomatis jam tayang YouTube itu akan dihitung mundur dari 2 Januari 2021 dihitung mundur ke 2 Januari 2020. Nah, jadi jam tayang itu akan hilang di tanggal 1 Januari 2020. Karena 1 Januari 2020 itu sudah lewat dari 1 tahun. Nah, begitu seterusnya. Jika sekarang tanggal 3, maka yang dihitung itu di tanggal 3 juga. Nah, berarti yang akan hilang itu jam tayangnya di tanggal 2 karena lebih dari 1 tahun. Paham ya untuk perhitungan jam tayang dalam 1 tahun ini. Nah, kenapa jam tayang itu berkurang terus ya? Mungkin karena jam tayang tersebut itu lebih dari 1 tahun. Jadi itu dia penyebab dari jam tayangnya sulit naik ataupun jam tayangnya itu berkurang sendiri. Videonya semoga bermanfaat dan membantu buat teman-teman semua. Thank you.